Permisi. Masuk semua ini mahasiswa-siswinya, lengkap ya. Absen dulu ya. Tesya Ananda, Halimah Tusadia, Bagas Trianto, Nuriski Amalia, Yulita. Oke, masuk semua. Hari ini kita akan belajar mengenai investasi. Mungkin kalian di sini sudah ada yang mengenal mengenai investasi ya. Oke, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval. Saya tinggal di Depok. Di sini saya akan mengajarkan kalian mengenai persiapan investasi, memahami langkah awal menuju investasi yang tepat. Investasi ini sangat relevan di masa depan maupun nanti. Mengapa ini penting? Karena investasi adalah kunci mencapai kemandirian finansial, seperti dana pendidikan, rumah, atau pensiun. Bisa digapai oleh investasi. Istilah kata investasi itu upgrade-nya dari menabung. Oke. Tujuan kalian mempelajari ini untuk apa? Untuk memahami konsep dasar investasi dan manfaatnya. Lalu juga menguasai langkah-langkah, bagaimana mempersiapkan investasinya, dan yang ketiga, mengidentifikasi resiko dan strategi mengelolanya. Di sini kalian udah ada yang mencoba investasi belum? Atau memang dari awal bekerja sudah ada yang disisihkan dari penghasilannya? Beberapa ya. Oke, bagus. Nah, mari kita explore cara memulainya dengan tepat. Kita masuk ke definisi dan manfaat investasi itu sendiri. Apa itu investasi? Investasi adalah menanamkan dana ke aset seperti saham, emas, reksadana untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Seperti itu. Manfaatnya untuk apa investasi ini? Investasi itu manfaatnya mengalahkan inflasi. Sebenarnya fungsinya mengalahkan inflasi itu untuk apa? Inflasi sendiri itu kan berarti mata uang yang melemah, ya kan? Bagaimana cara menanggulanginya? Kalau kita menabung hanya dengan rupiah, menabung kita seperti sia-sia. Inflasi di Indonesia saja 3% per tahun. Bayangkan jika kita hanya menabung di celengan atau di bawah kasur, nah itu tidak bijak. Nah, fungsi investasi ini adalah
untuk mengatasi inflasi tersebut. Lalu juga manfaatnya ada mencapai tujuan finansial. Contohnya seperti dana kuliah S2 dalam 5 tahun. Jika kalian yang kuliah S1 itu sambil bekerja, bisa kalian sisihkan dari pendapatan kalian. Misalnya sudah disediakan dana pokok, lalu tersiernya sudah tercukupi, maka sisanya buat investasi. Ada juga pokoknya sudah tercukupi, sisanya investasi. Nah, itu tidak masalah untuk mencukupi kebutuhan S2 nantinya. Seperti itu. Sekarang kita sudah masuk ke menanamkan dana ke aset. Tadi contohnya yang saya bilang itu ada saham. Salah satu aset yang bisa diinvestasikan. Misalnya tadi ada dana yang untuk diinvestasikan, kita bisa untuk beli saham. Saham itu apa? Saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Jadi misalnya saya memiliki usaha bakso. Saya menjual ke publik usaha bakso tersebut. Nah, kalian bisa membeli perusahaan saya. Nah, itu namanya saham. Bisa beli 50%, 20% saja, 10%, atau 5%. Tergantung saya jual berapa persen. Tapi kalau misalnya ada owner perusahaan yang menjual lebih dari 50%, menurut saya saham itu kurang bijak. Mengapa demikian? Karena nyawa dari perusahaan tersebut pun sudah hilang, ambisinya sudah hilang. Jadi nanti tujuannya pun seperti keliru, bingung bagaimana menentukan arah perusahaan di masa depan. Karena yang tahu perusahaan itu berjalan bagaimana, perusahaan yang memiliki visi misinya itu bagaimana, kan ownernya itu sendiri. Tapi kalau memang perusahaan itu sudah memiliki sistem, ya sah-sah saja menjual lebih dari 50% kepemilikan sahamnya. Investasi juga ada pilihannya emas. Emas ini seperti lindung nilai dan sangat minim resiko. Mengapa bisa disebut minim resiko? Karena tidak seperti saham. Ia harus mengacu pada laporan keuangan, perusahaan itu harus bertumbuh, sedangkan emas itu supply-nya limited. Karena susah dicari, untuk mencari emas itu harus ditambang terlebih dahulu, dan mengolahnya pun butuh proses. Emas itu termasuk dalam jangka panjang. Lalu menanamkan dana investasi ke reksadana. Reksadana ini sangat cocok untuk pemula. Mengapa demikian? Karena dikelola oleh manajer investasi. Misalnya seorang investor itu memiliki uang yang sudah disisihkan dari pendapatannya, bisa dititipkan oleh manajer investasi. Apa yang dilakukan oleh manajer investasi? Manajer investasi itu akan mengelola uang investor tadi untuk dibelikan aset yang akan menaikkan value uang tersebut. Tergantung investor memilih reksadana itu apa. Reksadana saham, bisa reksadana deposito, bisa reksadana pasar uang, bisa. Tergantung manajer profesional ini. Misalnya kalian ingin tertarik dengan reksadana, kalian harus tahu betul siapa yang mengelola dana investor tersebut. Bagaimana track record-nya, karena kita tidak mungkin dong percaya hanya sekedar taruh nih ke reksadana lalu lepas tangan. Menurut saya tidak bisa seperti itu.
Kalau emas tadi bisa jangka menengah dan jangka panjang, seperti 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, kalau reksadana menurut saya harus tetap dipantau setidaknya 6 bulan atau 1 tahun sekali. Saham ini lebih harus diperhatikan lagi. Harus kita lihat fundamentalnya, bagaimana ia mencetak laba, apakah setiap kuartal dia meningkat, lalu apakah perusahaan tersebut memiliki value yang rendah, dan siapa pemilik owner perusahaan itu. Harus dicek setidaknya 3 bulan sekali. Nah, misalnya kalau saham itu sudah, menurut kalian ya, misalnya kalian sudah megang saham itu, kalian jangan terlalu fanatik dengan saham tersebut. Karena saham itu jumlahnya ada banyak. Misalnya di Bursa Efek Indonesia. Di Bursa Efek Indonesia aja terdaftar sampai 900 perusahaan. Sedangkan misalnya kita terlalu fanatik dengan saham itu, kita menjadi terlewat dengan kesempatan saham yang lain yang sedang naik dengan potensi yang tinggi. Maka jangan terlalu fokus dengan satu perusahaan, cek perusahaan yang lain yang sedang potensial. Tadi aset-aset yang saya sebutkan itu mengalahkan inflasi. Seperti saham, kalau perusahaan itu bagus, emas bisa mengalahkan inflasi, dan reksadana juga bisa mengalahkan inflasi. Selanjutnya, langkah persiapan investasi. Yang pertama itu, tetapkan tujuan keuangan. Apakah kalian untuk jangka pendek seperti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, untuk dana liburan, atau untuk makan makanan mewah, atau sekedar beli barang, itu kalian tentukan bisa untuk jangka pendek. Lalu ada jangka menengah. Jangka menengah itu seperti 3 tahun, 5 tahun. Jadi uang cash kalian di investasi itu, kalian diamkan selama 3 tahun sampai 5 tahun. Misalnya investasi itu seperti untuk beli mobil dan lain sebagainya. Tapi kalau beli mobil menurut saya kurang bijak ya, karena kan mobil itu termasuk liabilitas kalau menurut Robert Kiyosaki. Jadi kalau ingin meningkatkan dana investasinya itu beli aset yang berharga. Seperti saham, hasil investasi itu kita belikan saham lagi, atau kita pilih yang lebih aman seperti deposito, reksadana, emas. Kalau memang sudah merasa valuasi saham tersebut sudah terlalu tinggi, bisa kealihkan ke resiko yang lebih rendah. Jangka panjang, bisa juga tetapkan tujuan keuangan itu di jangka panjang, di atas 5 tahun, seperti untuk dana pensiun, financial freedom, fire movement. Jadi misalnya kalau kalian mengumpulkan investasi itu untuk dana pensiun, bisa dalam 10 tahun, 15 tahun. Jadi setelah itu kalian sudah mendapat passive income dari investasi tersebut. Seperti itu. Misalnya, contoh jangka pendek, aset investasi itu apa? Bisa kalian pilih deposito, lalu reksadana, lalu emas, lalu pasar uang, obligasi, bisa untuk jangka pendek. Terus jangka menengah itu seperti deposito dan saham. Lalu misalnya kalian dananya lebih tinggi, kalian bisa beli rumah dan menyewakannya dan mendapat passive income dari rumah tersebut. Jangka panjang apa? Seperti saham,
emas, dan kripto. Kripto tetapi Bitcoin ya. Lalu kita setelah menetapkan tujuan keuangan, lalu kita evaluasi kondisi keuangan kita sendiri. Sebelum kita mulai investasi, pastikan kalian memiliki 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Misalnya kalian ingin memulai investasi, kalian harus siapkan dulu kebutuhan pokok kalian itu berapa. Misalnya 5 juta, berarti kalian persiapkan dulu 5 juta kali 6, berarti 30 juta. Nah, itu kalian sisihkan untuk dana darurat. Jika dana darurat kalian sudah siap, maka kalian sudah bisa mulai investasi. Selanjutnya itu, hitung kemampuan investasi kalian. Pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Misalnya, pendapatan kalian itu 10 juta, walaupun di sini sepertinya tidak ada ya. Tapi kita anggaplah 10 juta dulu agar mudah dihitung. Lalu kita hitung pengeluaran kalian dalam sebulan. Misalnya 7 juta. Ya kan? Itu untuk kebutuhan pokok. Lalu sisa 30% nih. 30% kalian bisa untuk senang-senang, kurang bijak ya. Untuk kesenangan kalian seperti liburan, makan enak, sedekah, dan lain sebagainya. Dan 10% ini bisa untuk tabungan atau investasi. Tetapi kalau kalian ingin mempercepat untuk mencapai financial freedom atau ingin mempercepat mencapai nominal dana pensiun, ya kalian investasikannya lebih besar. Misalnya kalian cukup hanya dengan 5 juta. Senang-senang nanti saja deh, nggak usah disisihkan. Dan 50%-nya hanya untuk investasi. Ya kalian sok, mangga gitu lakukan. Jika kalian tahan dan cukup dengan hanya uang 5 juta tersebut. Seperti itu. Atau kalian kebutuhan pokok 5 juta dan 20% untuk senang-senang, 30%-nya baru investasi. Ya bisa-bisa saja. Jadi hitung kemampuan investasi itu tergantung dengan kalian. Apakah kalian cukup dengan hanya 5 juta atau hanya cukup 7 juta atau 3 juta yang ekstrim, lalu sisanya diinvestasikan. Bisa-bisa saja jika kalian cukup jago untuk mengelola keuangan tersebut. Lalu juga yang ketiga, langkah persiapan investasi itu kenali profil resiko kalian sendiri. Yang pertama ada konservatif, moderat, dan agresif. Nah, itu tadi saya udah jelaskan di hitung kemampuan investasi kalian. Konservatif itu ada aset, deposito, pasar uang, dan obligasi. Moderat ada emas, dan agresif itu ada saham dan kripto. Mungkin kalian di sini belum ada yang paham mengenai kripto. Cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang terdesentralisasi melalui blockchain. Blockchain itu apa? Jadi istilah gampangnya blockchain itu adalah setiap komputer yang selalu terhubung dengan komputer lainnya dan menghasilkan kotak dan rantai. Jika kalian membeli Bitcoin, nah itu akan otomatis memiliki rantai yang baru dan tersimpan di blockchain tersebut. Seperti itu.
Lalu kalian pilih instrumen investasi yang cocok untuk kalian. Misalnya jika kalian cocok dengan saham dan mampu mempelajari laporan keuangannya, kalian sanggup untuk cek berkala setiap sebulan sekali, atau kalian terbiasa membaca berita, kalian cocok di saham. Atau kalian sibuk bekerja full time, itu hanya cukup bekerja dan tidak ada waktu untuk memantau market, maka kalian lebih cocok ke obligasi, deposito, dan reksadana atau emas. Seperti itu. Jadi kalian harus pilih instrumen investasi yang tepat dan cocok untuk kalian. Jika kalian ingin menjadi seperti orang trader. Trader itu apa? Misalnya kalian beli pagi lalu menjualnya sore hari. Nah, itu bisa disebut sebagai trader. Trader itu beda loh ya dengan investasi. Investasi itu jangka panjang, sedangkan trading itu jangka pendek. Jadi kalau kalian memang berinvestasi ke saham, kalian tidak perlu memantau setiap hari karena kalian bukan trader. Kalian misalnya baca grafiknya, naik turun, pas turun khawatir, pas naik senang. Jadi psikologi kalian bisa terganggu dengan hal itu. Karena kan selagi kita fundamentalnya baik, keuangannya baik, yang mengelola perusahaan itu baik, kalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu terlalu fokus dengan naik turunnya chart perusahaan itu gitu. Lalu yang kelima ada susun rencana investasi kalian. Diversifikasi portofolio. Misalnya dananya sudah besar, sudah miliaran, ya kan? Kalian bisa diversifikasi. Misalnya kalian sudah membeli saham BCA dan sudah baik mendapat keuntungannya, kalian bisa membagi, bisa misalnya ke deposito. Jadi kalian sebar misalnya 50% untuk BCA, saham BCA, dan 30% deposito yang lebih aman, dan 20%-nya emas. Bisa seperti itu. Agar jika saham ini sedang tidak berkinerja baik seperti biasanya, aset yang lain bisa menopang penurunan saham ini. Seperti itu. Itulah fungsi diversifikasi portofolio. Agar saham yang turun ditopang oleh saham yang stabil naiknya. Seperti itu. Lalu kalian dalam susun rencana investasi ini, kalian harus evaluasi berkala. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebaiknya setiap 1 kuartal, atau 5 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Setidaknya kalian dalam 1 tahun itu membaca laporan keuangan itu sekali. Tapi walaupun laporan keuangan itu banyak, seenggaknya setelah 1 tahun sekali. Nah, itu disarankan oleh Lo Keng Hong. Lo Keng Hong itu siapa? Lo Keng Hong adalah salah satu seorang investor ternama di Indonesia. Dan bahkan ada yang menyebutkan beliau itu adalah Warren Buffett-nya Indonesia, gitu ya. Karena dia menganut berinvestasi secara fundamental. Sekarang kita masuk ke poin penting. Investasi butuh perencanaan matang, bukan spekulasi. Jika kalian memiliki uang yang disisihkan untuk investasi, kalian jangan sembarangan beli. Kalian misalnya lihat di sosial media, kalau saham ini, saham INKP misalnya sedang naik, maka kalian membeli tanpa membaca laporan keuangannya. Lalu, padahal
perusahaan itu sedang nunggak hutangnya. Maka apa yang terjadi setelah dia membeli, saham itu malah turun. Maka investasi itu butuh perencanaan yang matang. Bukan asal-asal beli saja ya. Lalu selanjutnya, resiko itu selalu ada. Mitigasi dengan diversifikasi dan mengedukasi diri sendiri secara terus-menerus. Walaupun kalian paham betul, misalnya sudah paham dengan saham, dan kalian lihat kinerja perusahaan itu tidak ada yang buruk. Tetapi kita tidak tahu adanya Black Swan Event. Black Swan Event itu apa? Hal-hal yang tidak terduga yang tiba-tiba terjadi di makroekonomi. Misalnya, salah satu contohnya, misalnya ekonomi itu sedang baik-baik saja gitu ya. Saham sedang naik, emas sedang stabil, perekonomian masih bagus saja gitu kan. Tiba-tiba ada perang Ukraina dan di Rusia. Nah, ekonomi itu pun respon. Saham-saham tiba-tiba turun, investor jadi panik dan menjual aset investasi mereka. Nah, itu namanya Black Swan Event. Maka kita harus tetap hati-hati dan terus memantau berita terkini. Seperti itu. Lalu, poin penting dalam investasi juga adalah mulai sekarang juga. Ada kata-kata dari Albert Einstein, yaitu bunga berbunga atau compound interest adalah kekuatan terbesar di alam semesta, kata Albert Einstein tuh. Maksudnya apa sih bunga berbunga itu? Misalnya, kalian tadi punya pendapatan itu 10 juta dan 5 juta itu kalian investasikan di awal tahun, yang kalian investasikan ke instrumen yang return-nya 7% dalam setahun. Nah, di akhir tahun kalian akan mendapatkan 7% dari 5 juta tersebut. Kalau awal tahun kedua kalian kan investasikan lagi 5 juta tersebut. Maka di akhir tahun kedua uang itu akan berbunga terus dari modal tahun pertama ditambah bunga tahun pertama ditambah lagi modal tahun kedua dan bunga dari tahun kedua itu. Nah, semuanya digabung akan menjadi bunga berbunga. Nah, itulah yang disebut dengan compound interest. Keajaiban ke-8 menurut Albert Einstein. Maka kita harus gunakan nih keajaiban ini untuk aset investasi kita. Lalu juga kita sudah belajar mengenai investasi adalah alat mencapai tujuan finansial, dan juga ada 5 langkah persiapan dan manajemen risiko wajib dilakukan. Mungkin kalian di sini ada yang khawatir dengan berinvestasi, takut investasi itu turun, takut ada black swan event yang saya jelaskan tadi. Menurut saya jangan takut. Cobalah mulai dengan dana yang kecil terlebih dahulu. Yang penting itu konsisten dan terus belajar. Dengan kita terus belajar, kita akan mendapatkan pelajaran yang bisa menjadi bekal nantinya. Kita akan menjadi jago berinvestasi, kita menjadi tahu bagaimana cara mengalokasikan portofolio yang tepat, bagaimana cara memilih instrumen investasi yang benar, bagaimana cara memilih saham yang menguntungkan, dan bagaimana cara kita mendapat dividen tiap bulannya. Seperti itu. Lalu PR untuk kalian, buatlah daftar tujuan keuangan pribadi. Jadi kalian sisihkan uang kalian untuk berinvestasi,
kalian pilih instrumennya dan mengapa kalian memilih instrumen tersebut, dan kalian teliti instrumen investasi yang kalian pilih. Lalu kalian tulis di buku secara rinci mengenai aset investasi kalian tersebut. Jika kurang dengan penjelasan yang Bapak tadi sampaikan, kalian bisa belajar secara mandiri, bisa dari buku, bisa dari channel YouTube, dan atau web, atau lain sebagainya. Mungkin segitu saja ya teman-teman penjelasan dari Bapak itu mengenai investasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.